pesugihan penglaris warung atau dagangan. Koron ceritanya adalah pesugihan itu ada bermacam-macam kawan ya. Penglarisan itu ada yang melalui ritual kedukun, dan ada yang mencari tempat-tempat di kuburan atau tali pocong. Ada juga yang di gunung-gunung seperti Gunung Kawi, ya pokoknya macam-macam. Ada yang juga menggunakan peguron atau perguruan, yaitu padepokan yang menggunakan ilmu Jawa seperti melakukan ritual berpuasa, itu mantra, ada macam-macamnya kawan. Nah, di sini pelarisan itu yang termasuk menggunakan jin dan setan dan makhluk-makhluk halus kawan ya. Mereka itu kita adalah perjanjian kawan, perjanjian dengan ya seumpama kita pergi untuk mencari penglarisan di suatu gunung atau suatu desa atau orang paranormal gitulah kita. Nah, setelah itu kita akan menuju ke tempat-tempat yang dianggap angker gitu kawan ya, dan disitulah kita akan ditemui oleh beberapa tetua desa tersebut kawan ya. Kita akan diajak ke tempat-tempat yang angker itu untuk ritual kayak apa ya, yang maksudnya bawa kemenyan, bawa kembang, dan perjanjian dengan makhluk-makhluk gitu melalui ya sesepuh itu kawan. Begitu kayaknya ajaran-ajaran gitu dari masa lalu kawan, masa lalu nenek moyang kudu kita dulu yang animisme dan dinamisme, dan tidak ada percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, maksudnya kan kepada makhluk-makhluk gitu kawan ya. Ya memang di zaman sekarang ini memang ada yang mempergunakan begitu, ada juga yang tidak, tergantung kepercayaannya mereka dan tergantung kadar iman kita kawan ya. Semestinya kita tidak boleh menggunakan cara-cara yang seperti itu. Sekiranya ada yang menggunakan begitu ya, kita cukup berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita mengalami kayak begitu. Kalau rezeki harus kita cari dengan yang halal kawan ya. Nah, daripada itu, pesugihan itu biasanya akan membuat orang tersebut semangat bekerja kawan ya, tapi pada akhirnya nanti kita akan dibuat miskin kawan ya, karena pesugihan itu sama saja dengan jebakan Batman. Suatu saat kita akan sengsara sendiri karena pesugihan-pesugihan kayak begitu itu adalah dengan makhluk halus. Makhluk halus gitu tidak bisa membuat kita bahagia, pasti akan menyengsarakan kita di suatu hari. Nah, itu para yang tidak mengerti, maksudnya orang-orang yang tidak pernah mengerti akan keadaan begitu, mengambil jalan pintas, selalu menggunakan kekuatan-kekuatan spiritual yang aneh. Kita boleh menggunakan pesugihan itu, maksudnya kita harus menggunakan ya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing menurut yang kita yakini. Janganlah sampai kita meminta-minta kepada makhluk-makhluk yang aneh, setan, jin, dan tuyul, genderuwo, banaspati ya. Janganlah kita seperti itu kawan, karena mereka juga makhluk seperti kita. Apa bedanya? Cuma mereka tidak bisa melihat kita gitu. Mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Tetapi pada makhluknya kita adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus meminta kepada Tuhan atau Allah, karena dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan diberi rezeki yang sangat berlimpah-limpah kawan, tanpa ada suatu permintaan-permintaan kayak yang dilakukan oleh setan itu. Kadang mereka meminta tumbal, setan-setan itu kawan. Kadang suatu saat keluarga kita akan mengalami kecelakaan atau ditagih janji karena kita sudah kaya, pada akhirnya kita nanti akan miskin lagi. Ya begitulah, itu adalah jebakan kawan. Nah, tidak mungkin manusia itu akan menikmatinya, tapi kita akan dibawa ke dalam suatu dosa yang besar. Maka dari itu, semoga bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik, janganlah kita mengalami pencobaan yang kayak begitu. Kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, kita berjual beli yang baik yang sesuai yang diajarkan Nabi kepada kita. Kita harus percaya pada Tuhan,
dan boleh kita mencari suatu ilmu yang bermanfaat, dan kita mencari ilmu. Semua ini adalah ada ilmunya kawan, karena ilmu mencari uang, ilmu mencari apa saja, Tuhan atau Allah memberikannya. Makanya kita harus mencari dengan yang sangat yang dianjurkan Nabi dan Rasul. Karena itu kita harus berhati-hati, karena ini berdekatan dengan keimanan kita kawan. Oke kawan, terima kasih telah menonton video saya ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi Anda menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Nanti aku juga berpenuh-penuh ke channel Anda juga. Demikian begitu. Terima kasih kawan. Jangan lupa jaga diri baik-baik ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Anda bisa menunaikan dengan baik. Nah, begitulah kawan. Terima kasih kawan. Thank you dan matur nuwun.